Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 15 Agustus 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan, di antaranya. Tolak pembangunan rel kereta api, puluhan emak-emak desak Gubernur Sulsel untuk tidak melanjutkan pembangunan. Dua pria lansia di Goa terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Seorang bayi di Kota Palopo mewakili ibu kandung untuk wisuda bersama 525 wisudawan. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, tolak pembangunan rel kereta api, puluhan emak-emak yang tergabung dalam gerakan masyarakat pesisir menggelar aksi unjuk rasa di Pantai Mangara Bombang, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dalam aksinya mereka mendesak Gubernur Sulsel untuk tidak melanjutkan pembangunan jalur kereta api darat. Pasalnya akan berdampak pada banjir besar dan mematikan mata pencarian nelayan. Dengan membentangkan poster penolakan, puluhan emak-emak yang tergabung dalam gerakan masyarakat pesisir menggelar aksi unjuk rasa di Pantai Mangara Bombang, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan pembangunan rel kereta api berkonsep darat yang dinilai akan merugikan warga pesisir. Dalam orasinya, mereka menyuarakan 4 tuntutan warga, yakni mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalur kereta api dengan konsep upgrade atau darat, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Balai untuk tidak mengorbankan warga yang menjadi lintasan rel kereta api dengan konsep upgrade, di mana dengan jalur darat maka akan berdampak banjir besar. Selain itu, warga juga mendukung program strategis nasional atau PSN terkait pembangunan jalur kereta api dengan jalur elevate atau layang yang dianggap salah satu solusi warga agar proses pembangunan rel kereta api ini tidak merugikan masyarakat sekitar. Sementara itu, Korlap Aksi Andi Zulkifli mengaku dampak dari pembangunan rel kereta api berkonsep darat ini akan menimbulkan banjir besar. Pasalnya, daerah pesisir di Kelurahan Talo merupakan salah satu pembangunan jalur rel kereta api. Namun, di daerah tersebut memiliki jalur Sungai Talo yang dapat menenggelamkan daerah dan dapat merugikan daerah Kota Makassar apabila adanya pembangunan rel kereta api berkonsep darat. Laporan dari warga tentang berita yang mereka dengar di media-media, salah satunya di stasiun TV, bahwa pembangunan rel kereta api akan dijalankan. Tetapi pembangunan rel kereta api yang disetujui oleh provinsi adalah dia landasan atau upgrade. Hal ini dapat mengganggu ekonomi warga pesisir Talo. Dampaknya di sini sangat banyak. Salah satunya adalah mematikan pencarian para nelayan, dapat berpotensi menenggelamkan dan pendangkalan. Kita sudah belajar dari pengalaman yang lalu bahwa terjadi pendangkalan yang sangat berdampak kepada masyarakat sekitar. Usai berorasi, puluhan warga ini membubarkan diri secara damai, namun warga akan kembali melakukan aksi lebih besar lagi bila mana Pemprov Sulawesi Selatan dan Balai tidak mengindahkan aspirasi warga Talo. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah video pengeroyokan seorang pelajar berdurasi 1 menit viral di media sosial. Penganiayaan tersebut direkam seorang pengguna jalan yang melintas. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar melakukan penyidikan guna mengungkap motif di balik pengeroyokan yang dilakukan sejumlah pelajar lainnya. Inilah video viral yang beredar luas di media sosial di Kota Makassar. Diketahui rekaman salah satu pengguna jalan yang tertahan di badan jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar saat aksi pengeroyokan sejumlah pelajar terhadap salah satu pelajar lainnya di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
Nampak dalam video viral itu, terlihat belasan pelajar lari ke badan jalan, mengejar seorang pelajar lainnya yang mengenakan pakaian biasa dan langsung dikeroyok secara beramai-ramai sebelum akhirnya dilerai oleh pengguna jalan. Sejauh ini, belum diketahui pasti motif dibalik pengeroyokan pelajar yang terjadi tersebut. Namun, dapat dipastikan pengeroyokan itu berlangsung setelah sebelumnya di hari yang sama terdapat kegiatan Gerakan Sulawesi Selatan Anti Mager di Center Point of Indonesia atau CPI yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk berikutnya sudah ada laporan masuk atau bagaimana? Sampai sekarang belum ada laporan yang kita terima, tapi polisi sementara melakukan penyelidikan kapan kejadiannya dan siapa korbannya. Dan kita berharap untuk yang menjadi korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Hingga saat ini, aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar masih menunggu laporan korban demi efektivitas penyelidikan dalam kekerasan pengeroyokan pelajar terhadap seorang pelajar tersebut. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu sengketa pekerjaan lahan, 2 pria lansia di Goa terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Akibatnya 1 orang tewas dengan sejumlah luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuhnya. Mengetahui korban tewas bersimbah darah, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik usai korban AM 70 tahun terlibat duel maut dengan JN 70 tahun di Dusun Juluk Pamai, Desa Paraikate, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 pria lansia terlibat perkelahian sambil membawa senjata tajam di tengah jalan. Akibatnya, korban AM 70 tahun ini tewas dengan sejumlah luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuh hingga wajahnya. Peristiwa penganiayaan berawal saat korban AM memancing emosi pelaku JN di depan rumah pelaku sambil berkata kasar. Pelaku yang emosi mendengar kata-kata korban pun langsung keluar dengan membawa senjata tajam dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku langsung kabur dari rumahnya dan menyerahkan diri ke polisi. Polisi yang menerima laporan pelaku langsung menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di depan rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga keributan hingga berujung penganiayaan ini dilakukan pelaku karena dendam usai pelaku dan korban terlibat sengketa pekerjaan lahan kebun. Menurut keterangan yang ada saksi di lapangan, bahwa memang terjadi adu argumen antara pelaku dengan korban dan kemudian korban sempat menarik pisau yang berada di pinggangnya dan kemudian terjadi adu baku hantam ataupun dengan bentuk penganiayaan dan lain sebagainya. Berarti sama-sama bawa senjata tajam ini, Pak? Sama-sama, karena untuk pelaku juga sementara setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka 17 Agustus yang berada di depan rumah milik pelaku itu sendiri. Hingga kini pelaku JN masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun telah mengamankan senjata tajam milik korban dan pelaku, serta sepeda motor korban yang digunakan ke rumah pelaku sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, karena lupa mencabut kunci kontak 1 unit sepeda motor milik pegawai kurir jasa pengiriman online digasak maling saat terparkir di halaman kantornya di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang sadar aksinya terekam kamera CCTV menutup wajahnya dengan tangan dan langsung membawa kabur motor korban. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pemuda saat mencuri 1 unit sepeda motor milik pegawai kurir jasa pengiriman online yang terparkir di depan halaman kantornya di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu memantau dan setelah dipastikan aman, pelaku langsung berjalan perlahan ke motor korban sambil menutup wajah dengan tangan. Lantaran sadar, aksinya terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung mendorong motor korban dari tempat parkir sebelum dibunyikan lalu kabur.
Kejadian tersebut berawal saat korban berhenti sejenak untuk mengambil paket di dalam kantornya, sehingga tidak mencabut kunci kontak motornya. Namun berselang beberapa menit, korban yang hendak keluar tidak lagi melihat kendaraannya di tempat parkir. Sejumlah pegawai kurir telah menyerahkan rekaman kamera CCTV sambil melaporkan kejadian ini ke Polsek Tamalate dan berharap agar pelaku segera ditangkap mengingat aksi serupa sering terjadi di sekitar kejadian. Tadi kemarin ya, dia kemarin siang ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya pelakunya? Pelakunya itu orang cuma jalan sih. Jalan langsung mungkin lihat motor ada kuncinya langsung diambil. Oh, tapi itu motor ada kuncinya tersini? Iya, ada kuncinya. Motor milik siapa itu, Pak? Itu milik pegawai JNT. Pegawai sini, Pak ya? Lama diparkir baru orangnya masuk atau gimana? Sebentar? Sebentar sekali. Sebentar sekali? Iya. Dari Makassar, Yosvin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih di bawah angka target nasional. Perkawinan anak di Sulsel tahun 2021 mencapai 9,25% atau berjumlah 40.086 yang menikah di bawah usia 19 tahun. Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-14 nasional dalam data perolehan angka perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis situasi tahun 2021 nasional, angka perkawinan anak di bawah umur untuk Sulawesi Selatan mencapai 9,25%, masih berada di bawah angka target nasional 9,23%. Hal tersebut berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pencegahan perkawinan anak tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2021 bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi seperti Kabupaten Wajo, Sidrap, serta Bulukumba. Jadi Sulawesi Selatan 9,25. Kemudian analisis situasi untuk kabupaten kota itu ada beberapa yang tinggi ya. Di tahun 2021 yang tinggi ini Wajo. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas P3A melakukan intervensi di kabupaten kota yang angka perkawinan anak di bawah umur cukup tinggi. Dengan komitmen antara bupati dengan seluruh Forkompinda, kemudian instansi vertikal baik dari Kementerian Agama, kemudian tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, imam desa ya. Untuk melakukan pencegahan perkawinan anak itu. Kami juga di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyurat ke kabupaten kota untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencegah perkawinan anak yang ada di Sulawesi Selatan. Fenomena tingginya kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih dipengaruhi oleh tradisi Bugis Makassar yang berasumsi semakin cepat menikahkan anak perempuan semakin baik. Padahal, perkawinan anak di bawah umur sangat berdampak pada angka resiko kematian bayi lebih besar. Bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi kepala terputus. Akan hadir saat lagi tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi kepala terputus di got depan rumah warga di Goa. Penemuan jasad bayi di kompleks perumahan mewah ini sontak menggegerkan warga. Polisi menyelidiki pelaku yang tega membuang bayinya di got. Warga di kompleks perumahan mewah di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Jumat siang digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam got depan rumah warga. Saat ditemukan, tubuh dan kepala bayi dalam kondisi terpisah. Tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan Inafis Polres Goa yang tiba di TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga bayi ini sengaja dibuang pelaku untuk menutupi aib. Polisi pun kini memeriksa sejumlah saksi untuk membantu proses penyelidikan. Jasad bayi diduga telah berusia sekitar 5 bulan dan dilahirkan paksa lalu dibuang di dalam got. Iya, sebenarnya kita lihat di mana? Awalnya saya buang sampah kan, buang sampah, saya taruh di sini, kan itu yang bekas hari-harinya di sini, di bawah di sini. Terus saya lihat, terus tiba-tiba menghadap ke sana, Itu kondisi bayi bagaimana kondisinya? Kita seperti itu, yang tadi yang diambil. Ada kepala tuh kan? Ada, tapi sudah terlepas ya. Guna penyelidikan, jasad bayi laki-laki ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk pengambilan sampel DNA. Penemuan bayi laki-laki ini ditangani petugas Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal kawanan geng motor kembali berulah. Kali ini menyerang sejumlah warga yang tengah nongkrong di depan ruko di Jalan Salodong, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Aksi penyerangan menggunakan anak panah, busur, dan batu terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pemantau yang terpasang di ruko warga, terlihat detik-detik sekelompok geng motor yang melakukan penyerangan kepada sejumlah warga yang tengah nongkrong di depan ruko di Jalan Salodong, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dalam video rekaman kamera CCTV ini, terlihat para pelaku yang berjumlah 6 orang menggunakan 4 sepeda motor, tiba-tiba menyerang warga menggunakan anak panah, busur, dan batu. Warga yang panik langsung kabur menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam ruko. Pelaku kemudian sempat kabur, lalu dikejar warga, namun 2 pelaku lainnya sempat turun dari motor, kemudian melepaskan 2 anak panah busur kepada warga. Usai menyerang, para kawanan geng motor ini langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan berboncengan mengarah kota Makassar. Beruntung aksi penyerangan yang diduga geng motor ini tidak ada korban jiwa. Namun, warga sekitar Jalan Salodong diresahkan dengan aksi penyerangan tersebut. Sepintas karena lewat dari Salodong keluar, ya sepintas baru singgah membusur ini ada Orang nongkrong ya apa ya? orang nongkrong sini. Memang tiap malam ada nongkrong sini. Iya. Ada korban Pak tidak? Tidak ada korban. Pak, kalau diperkirakan pelaku penyerangan itu ada berapa orang sih Pak? Lebih dari 6 orang. 6 orang Pak. Sementara yang nongkrong di sini Pak ada berapa orang sih Pak? Banyak tadi kita tidak tahu hitung berapa orang. Pasca insiden penyerangan kawanan geng motor ini, pihak kepolisian melalui Binmas Polsek Biringkanaya telah mengamankan 2 anak panah busur yang sempat dilepas oleh para pelaku. Sementara itu, warga melalui Ketua RT telah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dari Makassar, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, video perkelahian antara siswa terjadi di salah satu lapangan sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Rekaman video perkelahian tersebut viral di media sosial. Awas singgil, minta tuh. Asik.
Dari rekaman video terlihat 2 orang remaja laki-laki terlibat perkelahian yang terjadi di salah satu lapangan sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Rekaman video yang berdurasi sekitar kurang lebih 15 detik ini pun mendadak viral lantaran perkelahian antar 2 remaja laki-laki ini dipicu karena dendam lama antar mereka. Namun kedua remaja tersebut terlihat saling pukul hingga saling gulat. Mereka sama sekali tidak menyadari bila aksi perkelahian direkam oleh salah seorang pelajar lainnya hendak menonton. Mirisnya, puluhan siswa yang masih mengenakan seragam sekolah dan menyaksikan perkelahian antar kedua remaja yang diketahui adalah seorang siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Maros ini tidak melerai, melainkan bersorak dan memberikan semangat seperti menyukai dengan aksi perkelahian tersebut. Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Maros, Aziz, membenarkan video tersebut terjadi di area sekolah. Namun video yang viral tersebut terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021. Pasalnya perkelahian antar keduanya ini sempat terjadi sebanyak 2 kali dan terakhir terjadi pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin. Sebenarnya itu perkelahian benar adanya, tapi itu terjadinya tahun lalu dan sudah anak-anak ini sudah tamat yang lawannya. Iya. Kemudian diviralkan oleh kelas di bawahnya saat sekarang karena dimasukkan menjadi story di WA-nya. Iya. Tapi memang benar terjadi di sekolah ini. Ada benar, memang benar. Tapi sejak itu sudah selesai Pak ya kan? Alhamdulillah waktu itu kita undang Bapak Babi Kantikmas ke sekolah untuk melihat langsung kejadian itu, termasuk orang tua siswa, dan kita sudah melakukan negosiasi bersama sehingga sudah didamaikan pada waktu itu. Berarti tahun ini ada? Ya, dia sudah ulangi. Diulangi kembali. Sudah 2 kali kejadian? Sudah 2 kali kejadian. Oh, 2 kali kejadian. Jadi, langkah-langkah yang kita ambil adalah kita RJ, ya, kita hadirkan Pak Kepala Sekolah, kemudian guru pembina, orang tua yang terlibat, kemudian saya sendiri akan hadiri, dan saya rasa itu. Meski pihak kepolisian telah mendatangi sekolah dan menghadirkan keduanya serta orang tua siswa untuk mencari solusi, namun aksi perkelahian antar 2 remaja laki-laki yang terjadi di area sekolah ini sangat disayangkan dengan aksi mereka yang dinilai telah mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Program Cinta Al-Quran yang diprakarsai oleh Dewi Yassin Limpo selama menjalani masa tahanan di Lapas Perempuan Bolangi memperoleh penghargaan serta apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Program Cinta Al-Quran akan dijadikan program nasional yang akan diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan. Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bolangi, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Goa, larut dalam suasana bahagia dan haru dalam peringatan 6 tahun program Cinta Al-Quran yang diprakarsai oleh Dewi Yassin Limpo. Peringatan milad ke-6 tahun program Cinta Al-Quran diisi dengan beragam kegiatan seperti tausiah serta persembahan kasidah oleh Majelis Cinta Al-Quran yang dibina oleh Dewi Yassin Limpo. Bupati Goa, Adnan Purikta Iksan Yasin dan Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Suprapto, hadir dalam milad ke-6 program Cinta Al-Quran. Saya berterima kasih kepada KPK yang telah menangkap saya. Saya tidak dendam dan saya tidak benci. Saya berterima kasih. Saya sudah diperdekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 240 warga binaan telah saya bimbing menjadi penghafal Al-Quran. Saya sangat apresiasi dan saya sangat kagum
Cinta Al-Quran ini memang merupakan salah satu pembinaan kepribadian yang nomor satu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua program itu, kemudian di sini salah satu adalah Cinta Al-Quran. Berarti itu memang termasuk program utama yang harus kita lakukan. Siapapun yang membumikan Al-Quran, yakin dan percaya dia akan mengundang keberkahan itu. Mudah-mudahan dengan program Cinta Al-Quran di lapas perempuan ini, insya Allah mengundang keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dalam kesempatan ini, Bupati Goa juga menyerahkan dana hibah sebesar 500 juta rupiah untuk meningkatkan fasilitas di lapas perempuan Bolangi, khususnya untuk pembinaan program Cinta Al-Quran. Dewi Yassin Limpo juga memperoleh penghargaan dari Institut Hukum Indonesia sebagai tokoh penggagas Cinta Al-Quran dan motivator kesadaran berakhlakul karimah warga binaan lapas wanita. Suasana bahagia dan haru pun mewarnai milad ke-6 program Cinta Al-Quran ini. Pasalnya, Dewi Yassin Limpo akan mengakhiri masa tahanan 6 tahun 10 bulan dengan meninggalkan kesan yang mendalam bagi ratusan warga binaan lapas perempuan Bolangi. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi di Kota Palopo mewakili ibu kandung untuk wisuda bersama 525 wisudawan Universitas Andi Jema Palopo. Ibu bayi tersebut meninggal saat melahirkan sementara ayahnya ditahan akibat insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ibunda tercinta almarhumah Citra Fadila Arsyad Sarjana Manajemen. Inilah Kimberly Batari Fadila Reza, bayi berusia 4 bulan viral setelah ikut wisuda bersama 525 mahasiswa Universitas Andi Jema. Rupanya bayi imut itu mewakili ibunya yang meninggal saat melahirkan Kimberly pada Maret 2022 lalu. Sang ibu bernama Citra Fadila Arsyad, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Citra dikenal oleh para dosen sebagai mahasiswa yang cerdas dan bekerja keras. Citra bahkan tidak pernah mengeluh selama proses penyelesaian studi. Sementara Reza, ayahnya yang dijadwalkan ikut dalam wisuda itu terpaksa tertunda. Reza batal mengikuti wisuda karena ditahan polisi seusai terlibat kecelakaan di Sidrap yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Bisa kayak orang lain bisa mendampingi anaknya wisuda, apalagi Citra itu kan anak pertama saya. Tapi ya Tuhan berkata lain. Kemarin bulan Maret dia berjuang melahirkan anak pertama. Sekitar 8 jam harus melahirkan. Dia meninggal. Mungkin ada Kehadiran bayi dalam wisuda tersebut membuat para wisudawan dan dosen tidak kuasa menahan air mata saat sang bayi maju ke depan di hadapan rektor untuk pemindahan toga dan mengambil ijazah. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Beliau salah satu alasan mengapa aku tak berjuang menapaki hidup. Usaha apapun yang sedang kulakukan, sekuat apapun yang sedang kuperjuangkan, tidak akan mampu menandingi kerja keras ayah dan ibuku. Tidak akan mampu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki. Tetap pada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari
kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.